Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana wasilatan linailil rahmah wal maghfirah wa itqin minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, ribuan nikmat, yang terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan lain sebagainya, sehingga kita dimudahkan langkah kita, dimudahkan hati kita untuk melangkahkan kaki kita menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, dengan tak lupa kita selalu membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Semoga di akhir nanti, di yaumil akhir, kita diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Dari ayat yang saya baca tadi, itu adalah ayat di surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 10 sampai 11, yang menjelaskan bahwasanya Allah memberitahukan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, apakah kamu mau aku berikan sesuatu, tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkanmu dari adabku yang sangat pedih. Apa itu? Jadi tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta kita atau dengan jiwa kita. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi ceritanya, dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling baik yang harus aku kerjakan? Maka ketika itu turunlah ayat ini kepada Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Maukah engkau aku beritahu sesuatu amalan yang menyelamatkanmu di hari akhir nanti dari adabku yang pedih? Seperti yang kita sudah percayai, yang kita sudah imani, bahwasanya kehidupan ini akan berakhir. Kehidupan kita akan berakhir dengan kematian, dan dunia ini akan berakhir dengan hari kiamat. Dan itu sudah tidak bisa dibantah dan tidak mungkin tertunda. Jadi kita sebagai yang hidup sekarang, kita adalah amalan yang paling adalah mempersiapkan hari akhir nanti yang lebih kekal itu. Jadi diberitahukan sama Allah, apakah kamu mau ada amalan yang menyelamatkanmu tentang itu? Maka yang pertama adalah tu'minuna billahi wa rasulihi. Jadi berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita bicara dengan iman, kalau saya sendiri masih ingat dulu pas waktu santri itu, kalau lagi sholat subuh misalkan, kalau dibangunkan sama kakak kelasnya, kamu sudah saya bangunkan
tapi masih nggak sholat subuh, nggak sholat berjamaah di masjid. Masih jawabannya dulu gini, maaf Ustaz, iman saya lagi turun. Jadi menjadi sebuah alasan iman lagi turun. Padahal iman itu bukan sesuatu yang tidak bisa kendalikan, yang tidak bisa kita kendalikan. Iman itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Maka kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Tapi ada keterangan selanjutnya, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi naiknya iman dengan taat dan turunnya iman dengan maksiat. Jadi iman itu bukan perkara sesuatu yang tidak bisa kendalikan, yang tidak bisa kita kendalikan dan menjadi sebuah alasan. Kamu kenapa puasa begini dan lain sebagainya? Oh, iman saya lagi turun. Kamu kenapa ini? Loh, iman saya lagi turun. Tidak bisa jadi alasan. Karena iman itu sesuatu yang bisa kita kendalikan dengan cara kita selalu meningkatkan. Kalau iman, maka sama dengannya adalah amanu wa amilus sholihat. Jadi bagaimana kita meningkatkan iman kita, selalu meningkatkan iman kita, selalu memperbaiki iman kita, selalu memelihara iman kita. Dengan cara apa? Kalau saya sebagai anak muda memelihara iman saya itu dengan, kalau sama dengannya wa amilus sholihat, mengerjakan yang baik-baik. Tapi kadang manusia, karena sifat manusia, ada yang tanya gini, Ustaz, kalau saya ada di sebuah taklim, maka saya itu melihat surga itu sangat dekat dan neraka itu jauh, dan hati saya mesti selalu ingin, saya pulang nanti ingin melakukan kebaikan, saya nanti pulang akan melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang sehingga saya akan menjadi hidup saya lebih baik. Seperti itu. Tapi kenyataannya setelah kita keluar dari taklim, setelah kita pulang dari apa yang kita ikuti, kembali ke rutinitas hari-hari kita, maka hilang lagi. Hilang lagi tadi yang amal-amal soleh yang kita kerjakan itu seakan-akan jauh lagi, hilang lagi hati kita. Itu nggak apa-apa. Itu normal manusia seperti itu. Karena Allah menciptakan ada yang namanya makhluknya yang memang diciptakan untuk mengganggu kita, untuk mengganggu atau memberikan rasa was-was kepada kita, sehingga kita tidak bisa atau kita tidak bisa menikmati dan meningkatkan selalu imannya. Itulah namanya setan atau iblis. Memang dia karena dulu dia dilaknat oleh Allah, maka dia mencari teman untuk diajak mereka ke neraka Allah. Maka dia selalu membisikkan kepada kita sesuatu yang jelek. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Maka itulah Allah memberikan kita kunci bagaimana kita akan selamat dari azab Allah di hari akhir nanti. Karena kita percaya setelah hari yang atau setelah kehidupan yang kita jalani sekarang pasti ada akhirnya dan semua ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu jamaah kalau ditanya mau umur berapa, gitu ya, mau umur berapa untuk menjalani kehidupan ini, kira-kira jawabannya gimana? Umurnya mau 70, kurang ya 70, 80, kurang 80, 90, kurang. Kebanyakan gitu. Ada teman saya yang lagi ini, teman saya ketika ngobrol-ngobrol, awakmu ngobrol kematian nih, awakmu milih kematian. Uripku lagi enak, berdiangkat jadi P3K, gaji wis akeh ngomong mbok iling mati bareng. Jadi seperti itu kehidupan dunia. Jadi semua ada akhirnya dan Allah memberikan itu. Antuminu billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Melakukan semua perintah Allah dan semua apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Salah satu cara meningkatkan iman kita, memelihara iman kita untuk selalu baik. Kalau saya pribadi, iman itu di dalam hati. Hati itu sifatnya dari bahasa Arabnya qalbun, dari qallaba yuqallibu, dia yang memang suatu benda yang bisa terbolak-balik. Kadang dia baik, kadang dia buruk, kadang dia
dia mengajak kebaikan, mengajak keburukan. Maka hati itu ada makanannya sendiri, ada asupan gizinya. Kalau kita, anak kita kalau sekarang pendidikannya luar biasa, anaknya dikasih makan yang bergizi dan lain sebagainya, dan asupan dijaga dan sangat diperhatikan. Tapi kita juga harus tidak lupa untuk memperhatikan asupan gizi hati kita, iman kita juga kita perhatikan. Kita siram dia dengan amal soleh, menjaga sholat kita yang pertama. Yang kedua, mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan nasihat-nasihat. Ini tuh salah satu untuk memupuk iman kita, meningkatkan iman kita. Yang ketiga adalah tidak lupa atau mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi jangan lupa setiap hari untuk tidak lupa untuk bisa membaca Al-Quran, ada waktu untuk membaca Al-Quran. Jemaah sholat subuh rahimakumullah. Dan yang kedua, di ayat itu dijelaskan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan hartamu, jihad di jalan Allah, bi amwalikum dengan hartamu, dan wa anfusikum dengan jiwamu. Jihad di sini dengan kita artikan jihad sebagai perang, jihad untuk perang melawan kaum non muslim dan lain sebagainya. Tidak. Jihad di sini lebih luas maknanya. Kalau saya mempelajari jihad di sini, jihad fi sabilillah, menyekolahkan anak itu juga jihad. Memberikan pendidikan yang baik terhadap anak untuk investasi jangka panjang kita di hari akhir nanti juga jihad. Semua apa yang kita kerjakan untuk membangun masjid itu juga jihad. Jihad bi amwalikum dengan harta kalian. Maka menyekolahkan anak ke pesantren, ke pondok untuk memperdalam ilmu agama, untuk dan lain sebagainya. Bayar larang ke Allah itu yang penting saya ini jihad saya dengan harta saya untuk jalan Allah. Itu juga tidak apa-apa. Itu juga suatu jihad yang akan dibalas dengan Allah, keselamatan kita di hari akhir nanti. Jadi kalau kita melakukan itu semua, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kita berjihad di jalan Allah dengan harta kita dan jiwa kita, maka di ayat selanjutnya ada lanjutan ayat, dan ini yang terakhir, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adnin dzalikal fawzul 'adzim. Jadi janji Allah tidak hanya diselamatkan di hari akhir nanti dari azab yang pedih, tapi yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni semua dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin, dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga Allah, tajri min tahtiha al-anhar, yang mana di bawahnya mengalir air-air yang jernih dan lain sebagainya. Jadi itulah janji Allah kepada kita. Kita diberitahu bagaimana cara-cara kita untuk selamat di hari akhir nanti. Semoga kita bisa menjalani bulan Ramadan ini. Kita sudah masuk di hari ke-17, 16. ada yang 16, ada yang 17. Kita sudah masuk ke hari itu. Semoga di sisa-sisa bulan Ramadan ini kita bisa melakukan atau melewatinya dengan amal-amal soleh. Amin, amin. Dengan kita selalu meningkatkan iman kita, memelihara iman kita dengan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala rasulillahi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan wafini amma yunkafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzu bika min sharri ma sana'na wa naqulu bi ni'matika 'alaina wa na'udzu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wa in 'alaina fi sakratil maut wa nazzilna ma'afil lisan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.